Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pagi ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka sama pahala dengan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada subuh ini kita akan membahas hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi dalam hadisnya, man ahsana fima baqiya ufirallahu lahu ma madat. Kata Nabi, barang siapa yang lebih baik, barang siapa yang bertambah baik, fima baqiya, di sisa-sisa umurnya. Jadi kalau yang hadir pada subuh ini, kalau kita tengok wajahnya, tentu lebih banyak yang sisa yang tinggal. Karena usia hampir 50 tahun ke atas, takkan mungkin, artinya jarang-jarang yang sampai 100 tahun. Kami mungkin sudah bisa disebut sisa, usia 41. Kalau mati 63, tentu tinggal yang sisa. Jadi artinya apa? Kalau kita tengok pagi ini, mana yang lebih banyak terpakai atau yang tinggal sisa? Tentu yang sisa. Jadi apa kata Nabi terhadap sisa umur? Man ahsana, barang siapa yang lebih baik atau dia bertambah baik, fima baqiya, di sisa-sisa umurnya, ufirallahu lahu ma madat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka pagi ini mesti kita renungkan pada sisa-sisa yang tinggal, apakah bertambah baik atau justru tidak bertambah baik. Maka kita periksa puasa kita dari tahun kemarin dengan tahun ini, mana yang lebih baik rasanya. Karena model-model orang puasa itu, ada orang berpuasa taubannya seperti ayam yang sedang mengeram telur. Dieramnya telur, tersinggung sedikit melawan. Itu orang yang puasa seperti ayam. Ada orang yang berpuasa itu taubannya seperti ular mengganti kulit. Puasanya habis hanya untuk tidur. Sedang ceramah subuh pun tidur, pulang nanti tidur, sampai pula zuhur tidur. Jadi kita tengok tahun kemarin apakah banyak tidur atau banyak ibadah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi itu, orang yang di sisa umurnya bertambah baik, puasanya tambah baik,
baca Qurannya bertambah baik, zikirnya bertambah baik, sholat malam bertambah baik. Apa janji Allah dalam hadis Nabi? Justru Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Di dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Syaratnya di sisa umur itu bertambah baik. Maka untuk menentukan kita baik itu, kepada siapa kita bertanya Ustaz? Di antaranya tanya sama tetangga kita. Kalau kita langsung nanya Pak, tentu tetangga akan menjawab agak bohong juga. Bu, selama saya tetangga dengan ibu, saya baik atau tidak? Baik-baik Pak. Dicoba nanti mahasiswa yang KKN yang suruh bertanya, jawabannya jujur. Bagaimana ibu sejak bertetangga dengan bapak itu? Azab Ustaz. Azab deh, daun mangganya terlalu banyak. Rupanya bertetangga, pas daun dikasih, buah mangga tak diberi. Maka ditengok perkara baik atau tidaknya kita. Yang mengukur itu, kata Nabi, tanya dengan tetangga kita. Bertambah baikkah kita di sisa umur atau tidak bertambah baik? Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka menjadi orang baik banyak hadis Nabi. Di antaranya adalah khairun nas may yanfa'un nas. Di saat usia bertambah, kebaikan kita bertambah. Siapa orang yang baik itu? Orang yang banyak memberikan manfaat. Siapa lagi orang yang baik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang begitu, orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka orang-orang dahulu ketika mendapatkan hadis ini, dia yakini, dia amalkan. Maka orang-orang dulu ketika ngajar ngaji, dia tidak memandang gaji. Di kampung-kampung coba tengok, sampai bertahan guru ngaji sampai 20 tahun, 25 tahun. Maaf cakap, belum ada lampu PLN. Yang ada lampu serongkeng tuh Pak, yang pakai kaos lampu. Itu gajinya tidak ada gaji. Kata Pak Kepala Dusunnya, Pak RW-nya, Pak Ustaz, ajar-ajar anak kampung ini Ustaz. Memang gaji tak ada. Ya paling-paling ada di samping musola itu ada 3 batang kelapa. Ambillah sih. Yang 3 batang itu pun itu 1 batang struk ringan kelapanya, tak berbuah. 2 batang cuma bisa diambil. Itu pun dicuri juga oleh murid kita ngaji. Apakah orang-orang dulu berhenti ngajar ngaji? Enggak, tetap bertahan. Habis maghrib ajar yang kecil-kecil. Lampu serongkeng itu sudah mulai redup, dipompa lagi. Jadi guru ngaji dulu Pak, besar sebelah tangannya, ini besar ini kecil, karena mompa. Kenapa membuat orang itu bertahan? Karena dia ingin menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang gaji. Coba sekarang, kalau sekarang Bapak Ibu, cobalah undang ustaz ngajar anak kita ngaji. Kalau 2 bulan gaji tak terima ustaz tu, besok tak datang lagi. Ustaz pun tak ngajar lagi ke rumah ibu tu, tak joleh kalau dia tak datang. Saya pernah bertahan dulu Bapak Ibu di Pekanbaru ini, ngajar ngaji rumah pejabat Pak. Tapi saya tak kasih tahu pejabatnya. Setahun saya tak digaji. Memang berat ujian saya. Asal selesai sholat itu doa saya, bukakan pintu hatinya ya Allah. Karena tak tahan, kita butuh makan. Akhirnya bapak tuh pindah ke Medan dinas Pak. Astagfirullah katanya, setahun tak dibayar. Setahun. Hati sudah mulai, kata pembantunya, Ustaz, bapak pindah ke Medan. Pondek ketua setahun ngajar anaknya setahun. Akhirnya mungkin doa terus saya, akhirnya bapak tuh sadar Pak, setahun tuh sadar. Oh iya ya Ustaz katanya, setahun anak saya harus ajar gaji, tak saya kasih gaji. Oh iya Pak ketua kan. Akhirnya dikasihnya setahun Pak. Itu mungkin membuat selesai juga skripsi saya, karena setahun.
Wallahu a'lam, entah berpahala saya tidak atau tidak tahu. Yang jelas karena itu saya berharap, maka menjadi orang baik itu termasuk orang yang mempelajari Quran kemudian mau mengajarkan. Ini jadi orang yang baik. Jadi kata Nabi tadi, orang yang lebih baik di sisa-sisa umurnya itu ufirolahu mamadun, Allah akan ampuni dosanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kata ulama, kita tentu di akhir-akhir hidup kita tentu ingin menjadi orang yang baik, ingin lebih baik. Salah satunya yang lebih kita inginkan adalah ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka di saat sujud terakhir itu, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jangan ada 3 doa yang mesti kita baca. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Jadi di antaranya itu kita meminta setiap sujud terakhir, ya Allah, saya bermohon kepadamu agar aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Setiap kita habis sholat, setiap kita sedang sholat sujud terakhir, itu baca. Kan mudah bacanya, subhanallah wa bihamdi sampai 3 kali. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sempurnakan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena beberapa kasus, pernah seorang lurah di daerah bukan di Pekanbaru, banyak kadang-kadang waktu sholat tarwih itu saking cepatnya sholat tarwih itu sampai-sampai jamaah tak sempat membaca tasbih 3 kali. Karena saya pernah merasakan sholat di desa itu sholat tercepat di dunia juga. 23 rakaat itu tak sampai 15 menit selesai. Jadi kata Pak Lurah, Ustaz, nengok imam tadi itu Ustaz, tak sempat saya baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Jadi apa yang Pak Lurah baca? Saya bilang subhana rabbiyal a'la 3 kali. Astagfirullah Pak Lurah. Karena imamnya terlalu cepat. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mesti disempurnakan dulu. Setelah itu baru kita baca doa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqani taubatan nasuha. Kemudian kita meminta lagi taubat sebelum mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mati dalam keadaan baik, pernah Bapak Ibu mungkin menengok di handphone kita, kan banyak sekarang ada di sebuah masjid itu bapak tuh dengan penampilan sederhana, sarung sederhana, baju sederhana. Ketika dia sholat masuk di saf pertama, setelah ketika dia sholat ternyata meninggal sedang sholat, mati husnul khotimah. Tengok pakaian dia tak pakai jubah, tak pakai samiri, dia kayaknya orang-orang biasa, dan dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Tentu itu cita-cita kita. Kalau tidak, kita tidak diajarkan Nabi doa tadi agar meminta mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka beruntung orang-orang yang mati husnul khotimah. Tak ada hebatnya harta banyak kalau mati tak husnul khotimah. Maka para ulama memberikan ciri dan syarat agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, menjelang mati bertambah baik, kemudian mati dalam keadaan baik. Maka yang pertama syaratnya adalah jangan mencampurkan iman dengan kesyirikan. Karena pantang mati husnul khotimah itu syirik pula. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hari ini masih percaya kepada benda-benda yang menurut dia akan bisa memberikan kekuatan, buang, hanyutkan di Sungai Siak. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih menyimpan mungkin keris dari datuk-datuknya dulu,
Sebelum datuknya meninggal, dikasih sama ibu cucunya yang paling sayang. Nah, ini pakai ini, malam Jumat nanti mandikan. Insya Allah kalau kau menikah besok, suamiku patuh pada kau. Nah, jadi kalau ada orang yang yakin itu, ini yang menjadi penyebab orang susah mati husnul khotimah. Syirik itu benda, ada yang dalam bentuk batu, ada dalam bentuk minyak, ada dalam bentuk bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan itu yang sudah banyak gabungannya, itu bukan doa. Nah, gabungan-gabungannya seperti ada orang yang kalau menemui pejabat, dia baca itu sebelum buka pintu kantor wali kota, dia baca, hai Datuk hitam panjang lidah panjang jenggot. Dia kan mintanya kepada Datuk hitam panjang lidah panjang jenggot. Nah, itu yang tak boleh. Maka keserikan salah satu penyebab orang susah mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dulu kalau ada orang yang susah mati, Pak, orang-orang dulu kan biasanya kan dibuka atap rumah. Sudah dibuka 2 lembar belum juga mati. Dibuka semua tak juga mati-mati. Maka saya waktu kuliah pernah ditelepon, Ustaz bisa Ustaz di rumah sakit tak berani. Kata bapak tu kerja di bandara. Ngapain Pak? Ini datuk kami Ustaz hampir 3 minggu tak mati-mati Ustaz. Payah mati ya. Jadi datuknya itu payah matinya, sakaratnya lama. Jadi datang saya ke sana, baca aja lah apa yang Ustaz bisa, kata bapak. Saya baca surat Yasin, Pak. Itu beberapa kali saya baca Yasin, capek pula lah saya, pulang pula saya. Saya tanya, gimana Pak? Belum? Oh, belum jadi Ustaz. Dia bacakan Yasin juga belum mati. Dia penyebab susahnya itu orang sakratul maut itu diantaranya karena masih ada keyakinan-keyakinan dia yang salah, yang masih mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti harus kita jauh-jauh. Artinya buang dan hindari, hapus bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka di saat Indonesia itu ada agenda sirkuit. Nah, kan dulu kan kalau sudah mulai adanya perlombaan itu rata-rata di kampung-kampung, bahkan di kota itu orang cari pawang hujan. Jadi pawang hujan, alhamdulillah, termasuk juga laku pawang hujan itu ketika anak pesta. Ketika undangan disebarkan jam 10 pagi gelap langit itu, orang cari itu Pak, pawang-pawang. Di Harapan Raya ini ada pawang hujan? Ada Pak Ustaz? Tidak ada ya? Jadi dicari orang pawang hujan. Kata si pawang hujan, Pak tolonglah Pak, katanya, ini undangan kami 1000, catering sudah datang. Oh, boleh, kata pawang hujan. Nanti cari kain basan pengantin pria dan wanita. Nah, jadi nanti sampai di rumah ibu lempar ke atas atap, dilempar itu. Karena tangan ibu tu agak pendek kan, tak sampai di atas atap. Kena tukang becak. Waktu kena tukang becak langsung turun hujan lebat. Kan ada juga keyakinan orang seperti itu. Nah, dibahas kat sini pantun-pantunnya Bu, katanya, bawang sia bawang putih tolak tak jatuh pagu, katanya. Banyak. Jadi ketika itu masih yakin orang, kalau hujan itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah, maka susah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, pasti kita berharap mati kita husnul khotimah. Apa kata ulama? Kalau kita ingin mati husnul khotimah itu, sering-seringlah menyembunyikan amal. Sering-sering menyembunyikan amal soleh. Jangan salah pasang nanti gaji saya pagi ini, Bapak tidak sholat subuh Pak, menyembunyikan amal. Nah, jangan. Ini maksudnya yang bisa disembunyikan. Karena juga orang tak sholat subuh, malah saya disangka orang ria nanti, maka saya jarang itu sholat terlihat orang. Artinya apa?
Yang menghindarkan kita mati buruk itu, kata Nabi, apa yang bisa menghindari kita mati buruk? As-shadaqatu sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada Bapak Ibu yang berimpak 1 miliar di sini, mengundang 4 wartawan. 4 wartawan diundang karena ada penyerahan dana 1 miliar masjid ini. Mana yang lebih baik, Ustaz? Walaupun manusia itu tahu kita berimpak 1 miliar, maaf cakap, paling-paling jasa manusia itu paling cepat dilupakan. Jangankan orang lain, keluarga saja kalau kita sudah meninggal dunia, ada maaf cakap tak pernah lagi dijenguk kuburannya. Nah, suami meninggal, awalnya ibu tuh pingsan-pingsan, mati suaminya pingsan, 2 kali pingsan, di rumah pingsan, di kuburan pingsan. Setelah itu tak ada pingsan lagi, jenguk pun tak, nak jenguk lagi, aman kayaknya Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau kita ingin mati kita menjadi mati yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, perbanyak menyembunyikan amal-amal soleh. Sebenarnya ini kekuatan para sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang melakukan ini, Ustaz? Maka cucu Nabi yang bernama Hasan itu, waktu dia dimandikan, waktu dia meninggal dimandikan, ternyata punggungnya itu ada bekas hitam. Rupanya Hasan ini baru ketahuan setelah dia meninggal dunia. Ternyata dialah yang selalu setiap malam mengantarkan gandum ke rumah orang-orang miskin, Pak. Satu pun orang tak tahu. Orang tak tahu. Dia yang melakukan. Kapan dia tahu? Setelah Hasan itu meninggal dunia, baru ketahuan. Ternyata begitu besarnya pahala yang Allah berikan, ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang selalu menyembunyikan amal. Jadi ada kadang-kadang kita, orang tak bertanya apa, justru kita yang menyampaikannya. Alhamdulillah lah Bu, katanya, tadi malam tuh memang kusuknya saya tahajud, maka saya ngantuk nih pagi ini. Jadi kalau ada orang tak bertanya, jangan kasih tahu. Ini enggak, semalam saya tak tidur karena tahajud. Kalau bisa sembunyikan, karena dengan menyembunyikan amal itu, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Seorang sahabat juga, seorang tabi'in itu yang bernama Muhammad. Jadi ketika terjadi perang, seluruh pasukan perang itu menambatkan kudanya. Ditambatkan kudanya, kemudian dia pergi dari tempat orang tidur untuk pergi yang agak lebih jauh. Ternyata dia pergi jauh itu untuk dia melakukan sholat tahajud, karena dia tidak ingin tahajudnya diketahui orang. Ternyata ada orang mengintipnya di belakang. Di semak-semak itu dia sedang selesai sholat, nampak semak-semak itu ada apa? Ada bergerak-gerak. Siapa? Kata Muhammad tadi. Ini bukan Muhammad Rasulullah. Saya, katanya, rupanya kawan dia. Saya hanya ingin menentukan engkau tu orang soleh atau tidak, karena menurut orang engkau tu orang yang taat kepada Allah. Maka saya tengok, ternyata engkau solat tahajud. Apa kata Muhammad tadi? Demi Allah, saya bermohon kepadamu agar amalan solat tahajud saya malam ini jangan kasih tahu sama siapapun. Begitulah ketakutan orang-orang soleh, Pak. Amal tahajudnya itu tahu. Ini maaf cakap, sedang sholat itu live streaming tahajud. Insya Allah tahajud Allah. Nah, jadi orang-orang dahulu itu memang disembunyikan, tahajudnya disembunyikan, impak disembunyikan. Apakah sudah banyak di Pekanbaru terjadi hari ini? Belum. Kebanyakan kalau orang memasukkan duit ke kota impak paling-paling 100, 200. Pernah tak kita menyupai di masjid kita ada orang berimpak langsung masukkan 5 juta? Pernah terjadi sini? Belum. Kenapa orang masih ragu? Orang ingin kalau 5 juta tuh kasih tahu pengurus, karena dibacakan Fatihah. Jadi mana yang lebih tinggi
tingkatan amal ketika orang tak tahu kita bersedekah 5 juta atau orang tahu. Jadi riya itu seperti kulit salak. Artinya begitu tipisnya. Dan riya ini akan merusak amal manusia. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu, orang-orang dulu, saking inginnya matinya husnul khotimah, asal berimpak itu sering dibuat tikar. Tak tahu orang. Ketika tikar di hulu, rupanya ada impak orang masukkan masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kemarin menjelang pemilihan legislatif banyak orang berimpak. Sekarang masih banyak yang berimpak, caleg-caleg kalah. Tak boleh hilang. Yang kemarin yang tak jenguk orang sakit, dijenguk orang sakit. Orang-orang miskin dikasih beras. Yang kini tak terdengar lagi, entah kemana mereka sekarang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, perbanyak memiliki amal-amal yang bisa kita sembunyikan. Maka seorang lelaki yang diberikan naungan oleh Allah dalam hadis Nabi itu adalah seorang lelaki yang di tengah malam, seseorang yang di tengah malam berzikir, kemudian menangis, dia teringat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam orang tak tahu dia menangis. Itulah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bisa tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hebatnya manusia. Ini hebatnya karena amal dia di waktu malam tak ada orang yang tahu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau pulang bapak-bapak nanti tolong periksa dompet istri kita. Kalau nampak duitnya itu tinggal 20.000, tambah 100. Jangan kasih tahu. Bang, bertambah bitiwa bang, mungkin Lailatul Qadar. Sampaikan aja begitu. Istri juga seperti itu, karena hari ini kadang-kadang istri juga lebih banyak penghasilannya. Tengok pula, periksa pula dompet suami kita. Rupanya dalam dompet suaminya 1000 koyak pun tak ada. Jangankan yang utuh, yang koyak pun tak ada. Masukkan, mungkin ibu warisan dari orang tua banyak, masukkan untuk suami kita. Banyak pahala kalau untuk keluar. Sebanyak-banyak pahala itu adalah berimpak, bersedekah, menafkahi keluarga. Itu impak yang terbaik. Ini aneh pula sekarang. Banyak istri kadang-kadang kalau kawan yang minjam duit, bestinya dikasih. Besti pinjam 1 juta dulu, dikasih. Giliran suami minjam, tak ada beti, tak ada. Akan terbalik. Mana yang lebih besar pahalanya? Lebih besar pahala memberikan pinjaman atau memberikan duit kepada keluarga sendiri. Maka yang kedua, kalau ingin kita mati dalam keadaan husnul khotimah, apa mesti kita lakukan? Banyak-banyak menyembunyikan amal. Jadi pas pulang nanti biasanya Bapak Ibu baca Quran itu terdengar Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang silent. Nggak mengaku kata suami, Pak. Ini menyembunyikan. Bukan ini maksudnya. Artinya amal yang bisa disembunyikan, impaklah, nolong orangkah kita. Di suatu kali diceritakan oleh Ustaz Umar Miftah, ada orang yang meninggal dunia, Pak, sudah 18 tahun. Kuburannya itu mesti harus dibongkar. Kuburnya mesti dibongkar, entah itu akan dibuat jalan. Ketika dibongkar jalan itu, kita dibongkar kuburan itu, tentu keluarga diundang datang menyaksikan. Ternyata kuburan itu utuh, jasadnya utuh. Orang bertanya, "Bapak keluarganya?" "Iya, kami keluarganya." Ya, keluarga datang. Apa kata orang-orang? Jadi rupanya bapak ini semasa hidup banyak membantu orang lain yang tidak diketahui oleh keluarga sendiri. Apa kata orang? Rupanya kuburan itu, Pak, maaf cakap, sering dikunjungi orang. Ramai orang mengunjunginya. Keluarga tak tahu apa yang dilakukannya waktu dia hidup. Banyak nolong orang lain tanpa diketahui dengan keluarganya. Nolong orang. Jadi kan kuburannya sering dikunjungi orang. Bahkan kuburan itu jasad itu utuh. Hampir 18 tahun masih tetap utuh.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalaulah hari ini kita merasa senang amalan kita diketahui orang, karena selama ini banyak orang yang kadang-kadang ketika sholat sunat itu nampak khusyuknya Pak kalau di masjid. Ada orang kadang-kadang takbir itu Pak 5 menit belum selesai. Kiri-kiri pula. Kalau di rumah 1 kali engkol selesai. Allah. Kalau di masjid itu doa Allah Rabbana. Di rumah Allahumma lakas jalan. Tak ada baca doa. Maka mesti kita itu banyak menyembunyikan amal gitu. Banyak menyembunyikan amal. Maka kenapa sama orang buta itu utama? Karena orang buta tak tahu. Jadi orang buta itu, kita yang berinfak itu tak tahu. Maka kalau berinfak itu jangan, ini orang buta dekat di rumah makan kan, jangan pakai uang apa lokom tuh Pak. Itu kaget orang buta kan, dia ambil 1.000 kata orang buta. Kalau bisa ya jangan kejut-kejut orang buta. Artinya ketika kita berinfak dengan orang buta dia tak tahu, itu lebih baik. Karena dia tak tahu kita yang berinfak. Yang ini yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar datang ke rumah siapa? Datang ke rumah anaknya Aisyah. Wahai anakku Aisyah, kira-kira apa sunnah Rasulullah yang belum ayah lakukan? Kata Aisyah, wahai ayah, seluruh sunnah Nabi seluruhnya ayah telah lakukan, kecuali satu. Rasul itu setiap pagi berangkat ke pasar Madinah, menyuapkan makanan ke mulut seorang nenek yang beragama Nasrani. Apakah Nabi menyampaikan, saya ini Muhammad nih Nabi? Tidak. Tiap hari disuapkan. Yang dicacinya Muhammad. Inilah kelebihan Rasulullah SAW. Tak mau disampaikan, saya ini Nabi, saya ini Muhammad. Tidak. Setelah dia meninggal dunia, barulah nenek itu tahu yang menyuapkan makanan selama ini adalah Rasulullah SAW. Inilah juga termasuk amal tersembunyi Rasulullah. Dia tidak ingin amalnya tahu. Jadi Ustaz, kalau kita beramal kemudian kita sampaikan kepada orang lain juga bisa berubah, bolehkah? Boleh, silakan. Jadi ketika Bapak Ibu beramal, setelah beramal itu ada perubahan dalam hidup kita, orang berubah dengan yang pernah kita buat, insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, kata ulama, perbanyaklah berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Ini yang paling berat. Ini berat nih. Kalau ada Bapak Ibu menjadi pengurus korban, pengurus korban itu banyak juga ujiannya Pak. Ketika kerbau datang, sapi datang, yang kawan mulai Iko paling-paling 30 juta, langsung berulang orang. Jadi kalau ada selama ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak prasangka, hilangkan prasangka itu. Perbanyaklah husnuzon, baik sangka. Baik sangka betul. Maka kita tengok di masjid yang ada orang meninggal dunia tadi, sarungnya biasa, kainnya biasa. Apa amalan membuat dia mati dalam keadaan sedang sholat? Mungkin hatinya baik Pak. Hatinya bersih. Walaupun sarungnya sarung cak ayam dulu, tapi hatinya bersih. Husnuzon kepada orang itu berat. Nampak tetangga beli mobil Pajero Sport, langsung jadi tangis. Paling-paling jual tanah pusako. Lah nuduh tetangga pula jual tanah pusaka. Ini yang paling berat. Maka kalau ingin kita mati dalam keadaan baik, perbanyak husnuzon. Yang pertama kepada Allah dulu. Jadi ternyata apa yang Allah berikan kepada kita itu, ternyata itu yang terbaik bagi kita. Maka dulu kami pernah menyampaikan seorang anak remaja Padang itu lulus 40 orang, seluruhnya lulus akan pergi di Jakarta. 40 ini tidak salah, satu orang harus gugur. Yang tak lulus itu justru dia yang tak lulus. Hanya dia lanjutkan untuk menjadi pedagang kain di Tanah Abang. Jual kain karena tak lulus. 39 lulus.
Yang satu orang tinggal di Jakarta, yang selebihnya berangkat ke Aceh. Itu tahun 2003. Perwira bangkat yang rusak kabel. Ternyata ketika si A dengan jumpa dengan si B, yang pedagang tadi jumpa dengan kawannya di Jakarta, bercerita, udah lama tak ketemu, bagaimana kawan kita udah jadi Kapolsek, Kapolres? Kata kawannya, beruntung kau tak lulus. 38 orang kawan kita di Aceh seluruhnya meninggal dunia dalam musibah itu tsunami Aceh. Apa jawaban anak Padang? Alhamdulillah, untung tidak lulus. Sempat lulus, digulung pula dengan tsunami. Jadi mesti kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik. Ustaz, mengapa ada orang Ustaz jarang ke masjid? Jarang dia sakit Ustaz. Saya sering ke masjid, subuh ke masjid. Potong pinggang sakit, kini ongok susah Ustaz. Kok bisa? Ini yang paling baik. Mungkin dengan Allah berikan sakit Bapak Ibu, justru kita lebih bertambah baik. Di sisa umur itu ada orang yang di sisa umurnya dia sakit. Justru sakit itulah membuat dia tambah baik. Biasa waktu dia sehat, tidak tahu jalan ke masjid. Yang sibuk megang handphone, nengok TikTok. Sekarang ketika sakit sudah datang, yang dipegangnya tasbih, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Ketika sakit datang, maka berbanyak berbaik sangka, husnuzon kepada Allah dan kepada manusia. Termasuk ibu-ibu berbaik sangka kepada suami. Ada seorang ibu yang terkena penyakit, berangkat ke Bukit Tinggi, berangkat berobat. Sampai di Bukit Tinggi, dokter sudah tahu penyakit ibu itu penyakit gula. Apa tanya dokter kepada ibu tadi? Diceknya, ibu pecemburu ya dengan suami. Itu kata dokter Bukit Tinggi, belum diperiksa. Ibu pecemburu kan? Rupanya asal suaminya pakai minyak beriswa, begayah mau pergi kantor. Gula ibu itu naik gula dibuat. Jadi husnuzon saja kepada suami. Jadi ternyata suuzon itu juga akan memperburuk kesehatan. Husnuzon saja. Bang, saya yakin dengan abang, Bang. Banyak di kantor-kantor mungkin perempuan-perempuan cantik. Saya yakin dengan abang, Bang. Sempat abang banyak cito, Bang. Saya doakan abang. Saya doakan abang nanti. Banyaklah ancaman ibu-ibu ini kepada suaminya. Insya Allah suami kalau kita yakin, insya Allah yakin. Saya yakin dengan abang, Bang. Insya Allah yakin. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yang ketiga yang mesti ibarat paku. Kalau lurus terus ditekan orang, dipukul orang. Kalau jujur. Tapi kalau bengkok, orang tak memukul kita. Maka hari ini ada istilah pemain. Jadi hari ini banyak manusia tuh salut, Pak. Kalau ada yang dulu baru tamat SMA, tak kuliah, dulu jadi anggota DPR RI. Orang salut, Pak. Mantap lah, umur baru 25 tahun duduk dia. Kan orang salut. Ternyata tak boleh salut kita dengan jabatan orang, tak boleh salut dengan kekayaan orang. Yang boleh salut itu iri cuma dua. Pertama, ahli Quran. Kalau ada orang siang malam kita sibuk dia baca Quran, boleh kita iri. Tapi kalau orang dulu dewan, tak perlu iri, Pak. Dia dapat jabatan. Kalau ditengok jabatannya hampir 16 jabatan. Ini dia pengurus ini, pengurus itu. Tak perlu kita salut kan. Yang salut itu orang yang ahli Quran. Dia sibuk baca Quran. Yang kedua yang boleh kita iri adalah orang-orang yang selalu memikirkan hartanya untuk menolong agama Allah. Jadi kalau ada orang Pekanbaru kaya, baru-barusan saya mendengar berita. Ada orang kaya di Jawa sana menyerahkan duit, menyerahkan tanahnya. Itu lebih kurang pertama 50 hektar. Pertama dikasihnya Ustadz Jasir itu duit. Ustadz Jasir itu pengurus masjid Jogokarian Yogyakarta. Kata Ustadz Jasir itu datang orang kaya yang bos pupuk tuh. Ustadz Jasir ini duit 300 miliar, tolong bangun masjid. Saya mungkin umur tak lama, dikasihkan. Dibangun Ustadz Jasir. Kata Ustadz Jasir, ini kalau masjid 300 miliar ini operasional ini banyak nih Pak katanya. Hanya dikasih pula lah tanah untuk membuat kebun mangga 50 hektar.
dikasih lagi. Tanamlah mangga Thailand, mangga apa dia tanam. Dan sebelum dia meninggal dunia, seminggu sebelum dia meninggal dunia, ternyata sebelum itu juga beliau menyerahkan 300 hektar itu tanah untuk ditambah lagi aset untuk masjid. Bayangkan, di Riau ini bukan tidak ada orang yang kaya. Maka tugas pengurus masjid di tempat kita, kalau ada bapak-bapak yang punya kebun sawit, kalau dia sudah mulai sakit-sakitan, langsung datang ke rumahnya, bawa surat, bawa materai 10.000. Waktu istrinya di dapur, langsung ambil tangannya berapa hektar, supaya ini menyelamatkan kita. Jadi ketika kita beristighfar pada waktu sahur, Allah menambahkan kejujuran kita. Maka kalau ada bapak-bapak yang dapat istri yang tak jujur, dikasih 600 seminggu tak cukup,